Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Nurdin Zuhri selaku dosen pembimbing mata kuliah Al-Quran, Hadis dan Gender, dan tak lupa para teman-teman sekalian yang berbahagia. Kenalkan, saya di sini atas kelompok 3 akan mempresentasikan dengan judul Perempuan Periwayat Hadis dalam Kitab Sahih Muslim. Jadi penjelasan yang akan saya paparkan, akan saya presentasikan setelah ini memang lebih memfokuskan kepada pengenalan siapa saja sih perempuan yang turut meriwayatkan hadis yang berada di dalam kitab Sahih Muslim. Nanti bagaimana dinamika periwayatan perempuan dalam hadis. Dimanapun perempuan saat ini itu sudah mendapatkan posisi yang derajat dengan laki-laki. Beda lain halnya ketika di zaman sebelum Islam datang, seperti itu. Begitu pula di zaman Rasulullah, perempuan tidak jauh beda perlakuannya terhadap dia dengan laki-laki. Jadi lebih di sini menyamakan antara kedudukan perempuan dan laki-laki seperti apa. Bila mana laki-laki di sini ikut pengajian dengan Rasulullah, maka perempuan pun juga tak ikut ketinggalan. Para perempuan pada masa itu pun tetap ikut ataupun halaqah yang diberikan Rasulullah SAW. Lanjutnya, pada pembahasan kali ini akan beberapa saya terangkan. Yang pertama tentang pengenalan dulu, pengenalan tentang kitab Sahih Muslim itu seperti apa. Terus yang kedua, nama langsung perawi perempuan yang turut dalam meriwayatkan hadis di sini itu siapa saja. Yang ketiga nanti kesimpulannya seperti apa. Mengenal kitab Sahih Muslim. Perlu diketahui penyusun kitab Sahih Muslim ini mempunyai nama lengkap, yakni Abu Al-Hasan Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim An-Nasaiburi, atau lebih dikenal dengan Imam Muslim. Beliau lahir pada tahun 204 Hijriah, bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Syafi'i. Kitab Sahih Muslim ini mempunyai nama lengkap. Di nama singkatnya itu atau masyhurnya itu biasanya dikenal dengan nama Sahih Muslim. Di sini nama lengkapnya ini Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar binaqlil adli wal adli ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun latar belakang terciptanya kitab Sahih Muslim ini, yakni beliau Imam Muslim termotivasi dari permintaan seorang pemuda yang mendatangi beliau untuk dibuatkan kitab hadis. Dari situlah timbul keinginan dari Imam Muslim untuk menciptakan atau menyusun kitab Sahih Muslim. Pada masa itu karena pemuda tersebut masih merasa kesulitan dalam menghafal hadis karena banyaknya hadis yang diulang dari kitab hadis yang ia pelajari. Di penyusunnya kitab ini diharapkan untuk semuanya termasuk kita lebih memudahkan dalam
mengkaji hadis seterusnya seperti itu. Lanjut ke penjelasan perawi perempuan yang ada di dalam kitab Sahih Muslim ini. Jadi seperti yang tertulis di makalah saya, bahwasanya Imam Muslim itu memasukkan 29 perawi perempuan dari generasi sahabat yang kesemuanya meriwayatkan sebanyak 860 hadis. Beliau juga memasukkan 10 perawi perempuan dari generasi tabi'in sebagai periwayat 87 hadis. Kan tetapi setelah generasi dari tabi'in, beliau tidak memasukkan sama sekali periwayatan perempuan terhadap kitabnya. Jadi paling mentok sampai generasi tabi'in seperti itu. Dengan demikian dapat dikumpulkan bahwasanya beliau memasukkan keseluruhan sebanyak 39 perawi perempuan ke dalam kitabnya, sehingga dengan total hadis yang dikumpulkan sebanyak 947 hadis. Data ini saya ambil dari rujukan referensi perempuan periwayat hadis karangan Dr. Agung Denarta. Dapat referensi dari situ. Berbicara tentang perempuan dalam meriwayatkan hadis, di sini pendapat Asy-Syaukani turut andil dalam periwayatan hadis. Bahwasanya ya memang tidak ada satupun ulama ataupun pendapat yang menolak riwayat dari perempuan. Jadi semuanya boleh, baik laki-laki maupun perempuan itu boleh andil dalam periwayatan hadis di situ. Jadi tanpa ada alasan gender, itu laki-laki itu perempuan, tidak ada. Jadi semua sama dalam meriwayatkan hadis. Hal tersebut ditunjukkan dari banyaknya riwayat perempuan yang dijadikan sebagai dasar dan sumber referensi dalam menetapkan hukum, terutama dari kalangan sahabat perempuan, apalagi istri-istri Nabi yang setiap harinya dekat dengan beliau. Jadi kebanyakan dari situ memang banyak sumber hukum dan dasar yang diambil dari periwayatan hadis mereka, hadis para perempuan tersebut. Lebih khususnya para muhadisin sendiri mempunyai sikap dan sebuah pandangan untuk tidak mempermasalahkan gender dalam periwayatan hadis. Hal ini memang dibuktikan dengan syarat periwayatan hadis. Misalkan dalam salah satu syarat hadis sahih, yakni al-adalah, di dalamnya tidak ada syarat lebih rinci lagi bahwasanya yang boleh adil sini itu hanya laki-laki. Di perempuan tidak dimasukkan dalam kategori ini. Jadi di sini dengan pendapat tersebut ya memang al-adalah itu keadilan bagi periwayatan hadis itu berlaku untuk semuanya, baik laki-laki maupun perempuan. Pendapat ini disepakati oleh para ulama hadis seperti Ibnu Shalah, An-Nawawi, Ibnu Hajar, dan Imam Bukhari. Langsung pada perempuan yang meriwayatkan hadis yang dimasukkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Di sini saya buat tabel biar lebih memudahkan pengelompokan seperti apa. Intinya yang tersebut di awal tadi itu total seluruh perawi ada 39 perawi dari referensi yang saya baca. Yang pertama dari kalangan istri-istri Nabi